嘘やで。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Oke halo semua, di video ini aku gak membahas soal anime, tapi kali ini aku bakal bahas studio anime yaitu MAPPA Studio. Sebelum Attack on Titan final season rilis kemarin, banyak pro dan kontra tentang perpindahan studio ini. Bahkan ada beberapa juga yang bilang, ganti studio kualitasnya pasti bakal menurun. Buset, aku sendiri jadi bingung coy ya, bukannya MAPPA itu cukup bagus. Nah, di video ini aku bakal membahas apa aja yang menarik dari studio MAPPA ini yang mungkin kalian sendiri kurang menyimaknya. Pertama, MAPPA ini didirikan oleh orang bernama Masao Maruyama pada tahun 2011, lebih tua 1 tahun dari Wit Studio. Sesuai nama pendirinya, kepanjangan dari MAPPA itu sendiri adalah Maruyama Animation Produce Project Association. Ya, dan kalau kalian nggak tahu Maruyama, dia dulu adalah orang yang bekerja sebagai produser di studio Madhouse. Kemudian keluar, akhirnya mendirikan MAPPA ini. Dan kalau kalian tahu, studio Madhouse adalah studio yang membuat anime Death Note, Game No Life, Kiseiju, dan anime-anime keren lainnya. Dan sekarang MAPPA udah punya 2 cabang studio dengan staf karyawan total sekitar 200 orang. Kalau Wit Studio kalau nggak salah 34 orang. Bentar. Buat energen itu pakai gula nggak sih? Oh ya, di sini kalian pernah nggak sih lihat iklan Pocari Sweat yang bergaya anime itu? Sebagian dari kalian pasti mengira itu adalah buatan anak bangsa, tapi enggak. Itu buatan studio MAPPA loh. Salah satu anime musim kemarin buatan MAPPA yang menarik adalah The God of High School. Untuk membuat pertarungan supaya lebih realistis, di sini para animator MAPPA menggunakan orang pengganti. Kalau dalam bahasa perfilman itu namanya stuntman. Nah, apa itu stuntman? Stuntman adalah orang yang menggantikan aktor atau aktris dalam adegan-adegan tertentu yang memerlukan bakat khusus, seperti loncat gedung ataupun bela diri. Nah, itu di film. Karena ini anime, jadi para stuntman yang memperagakan ini tadi akan dirender terus kemudian digambar. Sehingga pertarungannya di anime terasa lebih realistis karena digambar dari aksi bela diri langsung coy ya. Dan aku nggak tahu sih studio lain pakai cara ini atau enggak. Aku sendiri kebetulan tahu dari sini coy. Dan kalau kalian tahu tentang studio lain, kalian bisa komen di bawah. Gaya khas animasi MAPPA memang menawarkan sisi maturity atau kedewasaan gitu coy ya. Kalau studio lain kan menawarkan kemoe-moean. Jadi pas aku denger kabar kalau Attack on Titan final season rilis digarap MAPPA, ya aku notice wah cocok nih. Dan juga jujur aja aku sendiri suka sama art style dan grafis buatan MAPPA. Lawak lu bang, lihat itu ngeblurnya, kok ngeblur banget backgroundnya. Nah iya, kalau dalam bahasa editing atau fotografi ini namanya teknik depth of field. Sederhananya, depth of field adalah ukuran seberapa luas atau seberapa jauhnya area yang tampak fokus atau tajam pada foto. Banyak alasan lu bang, itu pasti buat menyembunyikan detailnya yang jelek. Iya juga, tapi enggak sih, aku sendiri malah suka, malah kesannya lebih estetik gitu. Sinematik gitu coy ya, kayak film-film. Pakai 3D CG bang, jadi agak gimana gitu. Iya bener, di sini animasi Titannya pakai 3D CG coy ya. Nah, kalau kalian tahu yang bertugas membuat CGI pada Attack on Titan final season ini bukan studio MAPPA, tapi studio Vision. Karena kalian tahu lah, pembuatan anime itu biasanya melibatkan lebih dari 1 studio, bukan hanya 1 studio aja coy ya. Bahkan mungkin melibatkan beberapa seorang freelancer gitu. Dan jujur aja, penggunaan CGI pada episode 1 kemarin masih terhitung bagus. Iya, bagus seriusan. Meskipun bestitannya agak kurang nyatu gitu, tapi ya udahlah ya. Karakternya jadi agak beda bang. Ya kan tergantung manganya juga bro. Eren jadi jamet juga, apa kalian bakal nyalain MAPPA? Dan untuk Levi coy, kebetulan di MAPPA Showcase kemarin aku nemu pick Levi. Nah ini
Dan juga yang paling keren menurutku adalah pada Zeke. Kalian bisa lihat perbandingannya di sini. Untuk Mikasa, iya. Kok malah bahas Attack on Titan sih? Ya udahlah ya, kesimpulannya setiap studio punya ciri khas animasi yang beda-beda. Mau Mappa, Wit Studio, A1 Pictures, Milky Way. Ya syukur aja anime favorit kalian ada lanjutannya. Dan sebagai bonus berikut adalah anime-anime buatan Mappa yang cukup menarik buat kalian tonton.